Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Nevi dan juga tim kreatif Al-Hidayah yang insya Allah semakin hari semakin maju. Amin, amin. Insya Allah semakin berkah untuk kita semua, Amin, amin, dan amin, ya Allah. khususnya untuk kemakmuran Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini. Pertanyaan Nevi terkait aktivitas saya hari ini atau dalam hari-hari ini. Saya sekarang agak disibukkan dengan kegiatan perkuliahan. Saya mengambil pendidikan kader ulama untuk program S3 yang diadakan oleh Masjid Istiqlal, bekerja sama dengan PT IKI Jakarta, Universitas PT IKI Jakarta yang lokasinya ada di Lebak Bulus. Jadi itu memang sangat menguras pikiran pastinya, karena untuk kuliah kan butuh otak ya. Betul, betul. Butuh waktu juga, makanya saya tidak bisa senantiasa berada di masjid seperti sebelumnya ya, karena memang jadwal yang sangat terikat dan juga yang sangat padat untuk perkuliahan. Selain itu juga karena istri saya juga saat ini berdinas di Kamboja sebagai diplomat, nah, itu juga sedikit membuat waktu pikiran saya juga banyak terpakai untuk itu. Jadi dalam bulan ini saya berada di Kamboja itu 2 kali. Berangkatnya bulan Juli kemarin, akhir Juli, pulang ke sini awal Agustus, pertengahan Agustus saya berangkat lagi dan baru pulang hari Minggu kemarin. Jadi ini yang membuat kesibukan saya. Di samping itu juga tentu memperhatikan dan mengontrol anak-anak saya walaupun dari jauh ya, karena mereka pendidikannya tidak di sini bersama saya. Itu kegiatan saya. Selain ya juga ya di masjid lah kegiatan seperti biasa, marbot. Jadi Ustadz nih di Masjid Al-Hidayah ini mengisi tausiah Ustadz ya. Sebulan berapa kali kira-kira Ustadz? Saat ini kalau biasanya dulu kita punya jadwal rutin itu untuk kajian kita Tazkiyatun Nafsi atau kajian Al-Hikam, kita buat dulu hari Kamis dulu, setiap hari Kamis rutin. Tapi belakangan hari Kamis saya tidak bisa, setelah sekitar dalam waktu lebih kurang 2 tahun lah saya nggak bisa. Akhirnya sementara kita pending dulu lah, karena tidak bagus juga menurut saya kita mengerjakan sesuatu tapi bolong-bolong, nanti Betul. tidak istiqomah, nanti tidak konsisten dipandang oleh jamaahnya, nanti malah kegiatannya kurang diminati. Jadi sementara mungkin kita pending dulu, kecuali kegiatan subuh Ahad yang kalau memang lagi ada di Indonesia atau lagi ada di sini, insya Allah saya biasanya bergantian dengan Ustaz Jalal pada hari Ahad keempat. Kita ngaji tafsir kalau itu. Berarti memang di Masjid Al-Hidayah ini jarang ya Ustadz ya untuk akhir-akhir ini gitu. Iya. Karena memang bolak-balik Indonesia Kamboja Ustadz ya. Sama Tangerang Ciputat, Tangerang Ciputat ke Jakarta. Tangerang Ciputat Jakarta. Baik. Bolak-balik lah. Jadi Ustadz berarti masih kuliah juga ya Ustadz ya, S3 ya? Iya, masih kuliah, alhamdulillah. Masih proses. Insya Allah mudah-mudahan lancar Ustadz. Amin. Ya, untuk kita semua lancar semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tema kali ini Ustadz, ini tema yang lagi ngetren banget. Sebenarnya nggak boleh ngetren sih ya. Ya, ngetren tapi dalam artian yang ke kiri ya. Iya, betul. Lagi rame lah maksudnya gitu Ustadz. Yaitu perjudian online. Waduh. Wah, ini lagi bener ya Ustadz ya, lagi rame-ramenya gitu. Betul, ya. Perjudian online, pinjaman online, segala sesuatu hal tuh sekarang serba online. Iya. Karena lebih mudah, kita sambil tiduran juga udah belanja, udah bisa belanja Ustadz ya. Pertama, zaman sekarang kan lagi banyak dan marak banget ya Ustadz perjudian gitu. Bentuk perjudian seperti apa yang diharamkan oleh Islam Ustadz? Judi itu pada dasarnya diharamkan oleh Islam. Judi itu kan bahasa lainnya adalah mengundi nasib. Itu diharamkan oleh Islam. Bentuknya apa saja? Manusia mungkin kreatif di dalam di dalam mengkreasikan bentuk judi. Kalau dulu judinya misalkan
orang saling melempar tombak, kemudian siapa yang lebih jauh maka dia dapatnya lebih banyak, misalkan dengan taruhan tertentu. Misalkan pada zaman dahulu seperti itu. Orang sekarang lebih kreatif lagi dengan apa namanya, dengan ada kayak judi slot, mereka tinggal putar gitu. Terus Ustaz tahu ya, ya itu diputar. ya, ya, dan kita memang agak sedikit akrab dengan sesuatu yang sebenarnya tipis, beda-beda tipis dengan perjudian. Misalkan permainan anak-anak kayak dulu waktu kecil itu kayak dingdong ya. Dingdong ya, betul. Masukin koin. Kemudian kita main sebentar. Kalau sekedar permainannya saja nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya di situ tuh ada taruhannya, maka itu adalah perjudian. Jadi segala sesuatu yang sifatnya itu mengundi nasib, ya itu bisa dikatakan itu sebagai bagian dari perjudian itu secara umum ya. Nah, dan judi dalam bentuk apapun itu haram. Judi dalam bentuk apapun itu haram, Ustaz. Walaupun misalkan Al-Quran diperlombakan, semua masing-masing membayar sekian. Misalkan setiap peserta membayar 5 juta. Kemudian nanti mereka berlomba, kemudian mereka setelah berlomba nanti yang menang dapat misalkan hadiah 50 juta, kemudian yang kedua 40 juta, yang ketiga 30 juta. Tapi hadiah itu dan didapatkan dari hasil iuran itu, maka itu juga adalah judi. Walaupun yang diperlombakan itu adalah Al-Quran. Walaupun Al-Quran. Ya kan mengundi nasib namanya itu. Mengundi nasib. Nah, maka itu haram. Dan sekarang kasusnya mengundi nasib itu tidak lagi dengan, kalau dulu secara fisik nampak ya begitu ya, berbagai macam cara. Kalau dulu kan kalau dulu domino ya. Domino bisa jadi judi, catur bisa jadi judi, apa namanya, kartu remi ya? Gitu ya, gaple gitu. Itu iya. Nah, itu bisa jadi judi. Kalau seandainya kalau sekedar permainan dia tidak masalah. Nah, sama kayak Al-Quran, kalau dibaca malah pahala kan. Tapi kalau itu dijadikan sebagai lomba yang di dalamnya ada pengundian nasib, maka itu di situ akan menjadi judi dia. Berarti memang kalau sekedar permainan saja itu nggak termasuk perjudian, Ustaz ya. Tapi ketika di situ sudah ada taruhan, sudah berbentuk uang, itu sudah masuk ke perjudian. Tapi Ustaz, ada yang ngomong gini, berarti uang yang hasil judi itu termasuk haram, Ustaz? Haram lah. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, kemudian mengundi nasib, itu adalah bagian daripada perbuatan setan, maka hindarkanlah itu. Agar kalian beruntung, agar kalian menang, agar kalian sukses. Dan memang di dalam kehidupan kita nggak ada orang yang sukses karena judi. Ada nggak? Pernah dengar nggak orang yang kaya raya karena judi? Belum pernah. Kalau bandarnya banyak. Iya betul. Bandarnya banyak. Tapi kalau orang kaya karena judi, nggak pernah. Karena menang judi banyak. Menang judi banyak. Tapi sekali aja menangnya. Dia pernah menang judi dapat hadiah, misalkan mobil Pajero Sport. Tapi setelah itu karena ini judi, setelah itu dia main lagi. Sekali menang tapi berkali-kali kalah. Akhirnya uang atau Pajero Sport yang dia dapatkan atau uang senilai Pajero Sport yang dia dapatkan itu lama-lama habis. Karena bandar nggak akan mungkin setuju bahwa dia akan kalah. Bandar tuh nggak akan mungkin kalah. Iya, betul. Persentase kekalahan bandar itu adalah 10%. 90% itu adalah menangnya. Jadi kalau misalkan ada 10 orang nih. 10 orang yang yang ikut di dalam sebuah kelompok judi, ada bandarnya. Bandar itu dia menang 90, yang jatah satu menang itu dibagilah diberikanlah kepada salah satu di antara 10 orang itu. Oh, gitu. Ingat nggak kisah Indra Kents
yang Indo. katanya Oh iya, sultannya. yang Yang ada yang di Bandung juga itu Iya, siapa iya, namanya? Ya di Bandung juga ada itu. Itu kan sistemnya begitu. Ditanamkan modal sekian, tapi intinya kan prakteknya itu judi gitu. Nanti yang menangnya cuman sekali dikasih, habis itu udah kalah terus. Habis itu apa namanya, simpanan dia habis terus gitu. Oh, menarik ya Ustadz ya ternyata ya. Karena memang bandar itu nggak mungkin dia juga membuat permainan itu, terus bikin dia miskin juga nggak mungkin. Kalau si bandar itu bandarnya. dia udah tahu, kan uang sama dia semua. Betul. Kan ketika ada perjudian, kan uang dikumpulkan ke bandarnya. Iya. Nah, bandarnya itu dengan adanya orang menjudi itu pertama dia sudah untung itu. Istilahnya dagangannya laku. Nanti ketika ada yang main, ada yang menang dan kalah, maka yang menang misalkan taruhlah misalkan ketika itu taruhannya nilainya totalnya 1 juta. 1 juta. Nanti hadiah yang dikasihkan kepada pemenang misalkan 100.000 atau 500.000 lah. Misalkan dia mau ngasih promo gitu, 500.000 untuk pemenang, 500.000 untuk dia. Nah sedangkan setelah itu kan yang 10 orang tadi itu kan masih penasaran itu. Iya, betul. Masih penasaran. Ini yang kalah berapa orang? Yang kalah 9. Yang kalah 9. Yang 9 orang ini pasti ingin maksa terus kan? Iya. Sampai dia dapat. Sampai dia dapat sama temennya. Iya, betul, minimal sampai dia berpikir bahwa modal saya udah balik, minimal gitu. Tapi ternyata nggak balik-balik. Penasaran terus. Ini apa namanya? Taruhlah misalkan dia pasang untuk ini hadiahnya itu 50%, berarti 50% lagi setiap kali ada transaksi perjudian itu adalah untuk dia. Gimana nggak menang dia? Dia hanya menyediakan tempat. Nggak mau kaya bandarnya. Karena bandar judi itu kaya 50% untuk si bandar. 50%. Nah, sedangkan yang tadi itu ya, nah mungkin ini menang sekali, tapi kalahnya kan banyak. Enggak, jadi apa namanya, enggak ada yang kaya karena judi. Makanya Allah katakan la'allakum tuflihun, agar kalian menang, agar kalian beruntung. Nah, artinya apa? Sebaliknya, kalau seandainya kalian ikuti perjudian, khamar, begitu juga pecandu-pecandu narkoba atau pecandu minuman berat atau minuman keras itu juga nggak akan ada yang apa ya. Kalau pecandu ya, kalau kita bicara masalah yang sampai mabuk gitu. Iya. Ya, kalau ada yang minum apa namanya untuk party dan segala macamnya seperti orang barat itu bukan itu yang dimaksud di sini. Maksudnya bukan berarti menghalalkan apa yang mereka lakukan, tapi orang kalau sudah kecanduan terhadap minuman keras sampai mabuk, itu nggak akan ada selamat juga. Seperti juga kalau seandainya seseorang itu sudah tergantung dengan perjudian, maka nggak akan selamat, nggak akan kaya. Saya ada cerita di istri saya, dia kan waktu tugas di Hong Kong, jadi dia adalah seseorang kaya raya, dasarnya kaya raya, main judi di Makau, uang kalau mereka kalau sudah pecandu judi itu, uang berapapun mereka akan habiskan, karena apa ya, memang godaan setan. Makanya Allah katakan rijisum min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji daripada perbuatan setan. Artinya kalau sudah kita ikuti khutwat syaitan atau langkah-langkah setan sudah kita ikuti, setan itu akan terus narik. Dia sudah habis hartanya, habis usahanya, dan dia masih tetap menjudi. Sampai-sampai ketika dia sudah tidak punya harta lagi, terdampar, masuklah ke kedutaan, minta tolong ke kedutaan untuk dipulangkan. Apa kata keluarganya di Indonesia? Gak usah dipulangkan, buang aja di sana. Karena dia padahal orang kaya raya. Betul. Karena keluarganya sudah bosan karena hobi judinya itu. Semua habis karena judi. Nah, itu judi-judi itu profesional ya. Jadi seprofesionalnya pun judi nggak ada yang kaya. Justru yang kaya jadi miskin. Kalau di kampung-kampung juga banyak ya. Ada yang sampai mohon maaf, kalau dulu kan ceritanya, kalau dalam film-film dulu kalah judi kadang-kadang keluarganya dijual. Pak Wahyu pernah dengar cerita atau nonton filmnya, karena dia kalah menjudi karena hobi judinya,
istrinya yang dijual kepada Oh iya ininya, pernah dengar. anaknya yang diinikan. Ya karena sesama penjudi itu kan sesama, mohon maaf ya, kebanyakan penjudi itu kalau pada zaman dulu ya, kalau sekarang kan semua orang kayak banyak ya, saya dengar ini yang sambil ngojek juga, ojol misalkan, kadang-kadang katanya juga korban karena katanya dari permainan game atau betul. katanya sekarang tuh apa namanya, game online itu sudah masuk dalam ranah perjudian juga sebagian gitu. Sambil nunggu-nunggu main game online dengan yang ada unsur judinya. Nah, kalau pada zaman dulu yang main judi itu ya pasti sesama, ya istilahnya orang-orang yang punya pemikiran sama. Istilah kasarnya itu ya nggak perhatian sama keluarga, punya jiwa preman. Ya. Jadi kalau berhadapan dengan sesama orang begitu ya pasti dia maunya apa aja gitu. Apa yang kamu punya apa sekarang? Saya nggak punya apa-apa lagi. Rumah misalkan, rumah digadaikan. Kalau nggak punya apa lagi, kalau nggak ya mohon maaf, kehormatan keluarganya yang dikotori. Dan itu buah daripada mengikuti langkah-langkah setan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perbuatan yang di dalamnya setan itu betul-betul terlibat adalah judi. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau apa namanya kita sudah melihat ada gelagat-gelagat kecanduan, main game online berbayar atau mungkin sekarang ini katanya banyak aplikasi judi online. Betul. Dan saya lihat juga ketika kita buka HP misalkan, itu salah satu yang trending itu adalah di Google itu pernah beberapa waktu itu saya lihat ketika di Google itu yang direkomendasikan oleh Google itu adalah itu aplikasi judi. Judi di Singapura. Sama dengan YouTube ya Ustadz ya. Karena kadang di YouTube juga ada iklan. Iklan muncul malah munculin yaitu situs judi online, pinjaman online, ya Ustadz ya. Betul. Justru malah yang seperti itu yang membantu untuk menaikkan. Ya, karena mereka pengusaha, maksudnya mereka tuh sedang menggait sedang mencari uang, ya, dan caranya adalah mengiklankan. Dan mengiklankannya ya melalui Facebook, melalui YouTube, dan Facebook dan YouTube kan nggak ada. Dia tidak bertanggung jawab tentang itu. Orang iklankan apa aja bisa. Nah sekarang yang dituntut untuk lebih cerdas itu adalah kita. Betul. Kita sendiri ya Ustadz. Kita sendiri jangan mudah tergoda oleh kalau sekarang ini uang-uang instan kayak pinjaman online katanya kan. Ketika ngasih pinjaman gampang sekali karena memang dia mencari orang yang mau dipinjamkan untuk diperas. Dia bukan membantu. Karena mungkin kalau dia mau real membantu yang susah, dia bukan bikin aplikasi pinjaman online seperti itu. Kalau yang real membantu itu kadang-kadang bisa minjam nggak? Waduh nggak ada duit, padahal dia mungkin punya duit. Kalau itu betul nih orang butuh bantuan ini. Orang kali daya kayak gitu enggak ya? Betul Ustaz. Iya. Jadi kalau orang yang istilahnya orang itu butuh dibantu, kadang-kadang dia datang. Dia datang, saya butuh dalam kondisi begini, minta tolong dong. Kadang-kadang orang yang sebenarnya mau membantu itu kadang-kadang dia agak merasa berat. Kenapa? Karena memang dia memikirkan kebutuhan dia, kondisi dia dan segala macamnya. Tapi kalau orang-orang yang pinjaman online itu memang itu tuh modal dia. Uang yang ada di tangan dia itu memang sengaja ingin dia pindahkan ke orang untuk diperanakkan. Jadi makanya dia mencari siapa korban. Dia bukan mencari orang yang akan dibantu, dia mencari siapa korban berikutnya. Makanya sekarang ada itu yang ada pinpri jinpri atau tadi saya baru dikasih tahu ada pinjaman online tapi pribadi gitu. Yang melakukannya mahasiswa. Oh gitu. Ada sekarang itu begitu. Maksudnya tapi nanti uang diperanakkan. Jadi ada mahasiswa, dia punya modal misalkan 1 juta nih. Dia ingin uang 1 juta nih jadi 1.500.000. Dicarilah teman-teman dia yang lain atau siapapun secara online siapa yang mau pinjaman, gampang, cairnya
Tapi syaratnya begini, syaratnya pertama minta nomor nomor HP orang tuanya, nama orang tuanya, nama ibunya, nama kerabat-kerabatnya, dengan perjanjian bahwa kalau seandainya dia telat bayar, maka dia siap untuk dipermalukan gitu. Nah, makanya itu yang bikin banyak orang yang ada yang bunuh diri kan gara-gara pinjaman online. Banyak sekali. Ya, karena dia tertekan dengan apa yang dilakukan oleh para bandar-bandarnya itu. Nah, sekarang malah justru banyak gitu Ustadz ya, masyarakat sekarang tuh malah lebih tergiur yang seperti itu. Kenapa ya Ustadz ya? Nah, itu dia, kembali kepada diri kita. Jadi kita harus insaf diri, itu maksudnya adalah rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Jangan mau rezeki yang instan. Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita pikiran, Allah kasih kita juga kaki untuk kita berusaha. Itu dari satu sisi ya. Dan banyak orang karena malu, saya kan sarjana, saya nggak maulah melakukan ini. Padahal dia nggak punya cara lagi kecuali untuk mendapatkan sesuatu, kecuali dia harus melakukan itu misalkan. Karena saya orang terpandang, saya nggak mau melakukan misalkan jualan, nggak mau. Bahkan kita kalau dengar cerita orang-orang yang sukses melewati ujian-ujian hidup itu kayak dulu almarhum Koh Stephen Indra Wibowo, dia ketika dunia sudah meninggalkan dia, ketika dia masuk Islam, sampai tinggal di pasar, tidur di emperan pasar, kemudian jadi tukang panggul gitu. Padahal dia S2, kemudian dia bahasa Inggrisnya jago, orang dari dasar orang kaya. Tapi memang begitu kadang-kadang ujian hidup. Tapi sebagian orang kan nggak paham. Dia mengira bahwa seharusnya dia begini, tapi dia nggak mendapatkannya seperti orang lain, sehingga dia sama Tuhan sudah marah, sehingga menempuh jalan-jalan yang diharamkan oleh Tuhan. Dan kadang-kadang menempuh jalan yang konyol seperti itu, meminjam kepada tahu dia akan celaka di situ. Dia sudah yakin dia pasti akan celaka. Pinjol, semua orang ngomong tentang pinjol. Tapi karena hawa nafsu dia yang tidak siap dengan ujian yang Allah berikan kepada dia, akhirnya dia tergoda juga. Dia gadaikanlah nama baiknya, nama orang tuanya. Nah, kemudian setelah temponya habis dan dia harus menyetorkan kepada pemberi pinjaman, akhirnya dia tersiksa karena intimidasi dan pelecehan yang dilakukan oleh si pemberi pinjaman. Akhirnya sebagian dari mereka itu ada yang bunuh diri. Kemarin kan juga ada yang di anak UI kalau nggak salah ya, yang membunuh temannya itu kan juga karena terlilit utangan itu kan. Yang membunuh ada seorang anak mahasiswa yang dibunuh sama dia, dibunuh oleh seniornya. Katanya dia tergiur oleh harta juniornya ini karena dia punya HP bagus, punya laptop bagus. Sedangkan dia sendiri sedang terlilit oleh, kalau nggak salah tuh pinjol, kalau nggak salah saya. Jadi sama dia dibunuh gitu Ustaz? Dibunuh, diambil itunya. Handphonenya gitu. Nah, ini makanya hati-hati. Jadi kembali ke diri kita. Kita harus sadar juga kadang-kadang bahwa kita memang di sini kan dalam rangka diuji oleh Allah SWT. Tapi di balik ujian itu sebenarnya Allah punya hikmah yang banyak untuk kita. Diberikan kepada kita kesusahan bukan untuk menyusahkan kita, untuk mendidik kita. Betul. Untuk mendidik kita supaya menjadi seorang pekerja. Memang ada nggak orang yang sukses yang bukan orang pekerja? Nggak ada. Dia duduk-duduk aja, menung aja, tiba-tiba sukses kaya gitu. Nggak ada. Nah, kadang-kadang kita kan menghayalnya lebih dari mereka. Maka orang-orang yang misalkan dalam kondisi diuji seperti itu ya kita harus tahu diri lah, kita di dunia ini untuk apa. Kita harus berjuang, kita dikasih tangan, dikasih kaki, dan kita juga diberikan potensi juga untuk sabar, untuk bisa menahan diri juga. Nah, jadi kita pertama harus harus sadar gitu untuk apa kita di dunia ini, dan kemudian juga untuk
Selanjutnya juga supaya kita tidak terjebak pada situasi seperti itu, kita juga kita harus gimana ya, ketika memang tidak semua apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang kita mau ya. Betul. Nah, tidak seperti yang kita inginkan selamanya memang. Betul. Tapi kalau seandainya kita kembali ke belakang kepada zaman para nabi, apakah para nabi itu juga mendapatkan semua yang mereka inginkan seperti yang mereka mau? Iya, tidak. Tidak kan? Kayak Nabi Yakub alaihissalam, dia kan pengen anaknya akur kan begitu ya. Iya. Anaknya akur, akrab sesama mereka. Tapi yang terjadi apa? Yusuf yang masih kecil ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri, betul. Awalnya mereka sudah membahas dibunuh atau bagaimana gitu. Akhirnya ujung-ujungnya adalah mereka campakkan di dalam sebuah sumur tua. Ya, sebenarnya mereka campakkan ke dalam sumur tua itu sudah membunuh sebenarnya. Iya. Cuman tidak berdarah aja gitu. Kalau seandainya tidak ada para pedagang yang lewat itu, berarti kan sudah mati adiknya. Iya. Sampai akhirnya Nabi Yakub alaihissalam ketika itu hanya bisa meratap, menangis, ya tidak meratap ya menangisi anaknya, bukan hanya menangisi Yusuf yang sangat dia cintai, tapi menangisi juga kenapa anaknya kok tega melakukan itu terhadap adik mereka sendiri. Dan itu kan bukan keinginan Nabi Yakub alaihissalam, tapi Allah kasih kepada dia. Allah kasih ujiannya. Allah kasih ujian. Berapa lama? Dari Yusuf masih kecil sampai Yusuf sudah menjadi orang yang dewasa. Berapa lama kira-kira? Kayaknya Nevi sekarang berapa umurnya? 24. 24. Kayaknya ketika lebih daripada usia Nevi itu ujian yang diberikan kepada 24 tahun. Lebih daripada itu. Mungkin dia kembali kepada pangkuan bapaknya itu setelah dia besar, mungkin sekitar umur 40-an tahun. Masya Allah. Nah, jadi kadang-kadang kita memang di dunia ini memang tidak selalu Allah berikan apa yang kita mau, tapi kita harus yakin bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Betul, betul, betul. Nah, jadi kita jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang sifatnya instan. Sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau ada situasi-situasi berat seperti itu, ingat orang-orang terdahulu. Itulah gunanya salah satu itulah salah satu gunanya kita memahami, mempelajari kisah-kisah para nabi, kisah para rasul, dan juga kisah-kisah orang-orang terdahulu supaya kuat hati kita. Gitu. Karena nabi aja masih diuji ya Ustadz ya, apalagi kita gitu, yang makhluk biasa. Iya, misi kita sama dengan nabi. Nabi itu adalah pemimpin kita, teladan kita. Tujuan Nabi diutus adalah untuk mengajarkan kita bagaimana hidup. Artinya apa yang ditimpakan kepada Nabi itu adalah inti daripada misi kehidupan kita di dunia ini. Tapi yang diberikan kepada Nabi itu, kalau dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada kita ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya sama sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam kan ketika Nabi Ibrahim. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika kecil dibuang oleh bapaknya, kan diusir oleh bapaknya kan, ketika dia berdakwah, kemudian dimasukkan ke dalam api, artinya diusir oleh seorang sekampungnya, orang sekampungnya gitu, dari masyarakatnya, kemudian dari pemerintahnya itu membenci Ibrahim dan kemudian mencampakkannya ke dalam api. Nah, Allah uji dia ketika dia menikah nggak punya anak. Betul. Ya, itu kan penderitaan juga dari satu sisi. Kalau kita pikir menderita gitu ya, kalau kita bawakan dengan pandangan kita bahwa itu adalah sebuah penderitaan, maka itu bisa menjadi penderitaan juga. Tapi bagi Ibrahim kan tidak dipandang seperti itu. Ketika dia punya anak, disuruh diuji lagi, betul. Jadi setiap nabi itu diberikan ujian yang jauh dibandingkan dengan ujian yang diberikan kepada kita. Kita kadang-kadang ujiannya cuma nggak ada uang aja. Ya betul, kan? Betul, nggak boleh. Makan cukup kan? Makan kita cukup, lebih daripada cukup. Betul. Makan untuk besok sudah ada di rumah kita. Orang dulu kalau mereka nggak berburu misalkan nggak dapat makan mereka. Betul. Kalau masyarakat sekarang lebih ke gengsi kali Ustadz ya.
Ya, kadang-kadang masalah di gengsi. Ya, Kadang-kadang uang udah punya, harta udah punya, kendaraan udah punya, di gengsi nggak punya. Itu pun menderita. Iya, betul. Kebanyakan gengsi. Jadi saya ini harus punya ini. Jadi akhirnya dia minjem ke pinjol akhirnya. Betul. Oh, misalkan kalau mahasiswa misalkan laptopnya kurang bagus, tengok laptop kawannya bagus. Iya. Wah, supaya laptop saya sama kayak dia, udahlah pinjam. Iya. Gitu. Gitu, Pinjol betul. lagi kan. Betul. Akhirnya mencekek, akhirnya Tercekek, dipermalukan, dipermalukan, frustasi, depresi, bisa gila, bisa bunuh diri. Betul. Karena memang berawal dari cuman gengsi kadang-kadang aja. gengsi itu. Ya. Apa salah kalau seandainya kita masih punya, ya nggak usah dipelihara sifat gengsi itu. Iya. Nah itu kadang-kadang yang membuat kita tuh gampang terpengaruh oleh perjudian. Karena angan-angannya, sebulan dapat nih, nanti saya dapat juga, pasti gitu. Nggak ada yang pasti. Justru pasti itu adalah tidak ada orang yang hobi judi itu yang menjadi kaya raya karena itu. Kalau bandarnya banyak. Kayak Ustadz ya, kayak Koh Dennis Lim. Slim ya. Beliau tuh sempat jadi bandar, cerita beliau di podcast. Beliau sempat 1 bulan tuh dapat hampir miliaran, Ustadz ya. Iya, sangat mungkin. Miliaran. Ya gimana tidak, tiap hari dia kerja. Iya. Tiap hari dia ngumpulin uang orang. Dan dia juga nggak ngapa-ngapain. Dia uang datang sendiri. Memang kalau cari uang dengan cara yang salah mah ya gampang, Ustadz ya. Iya, tapi habisnya gimana? Habisnya gampang. juga cepat, iya. Gampang. Kan nggak ada, setelah dia taubat kan nggak ada lagi tuh uang judinya kan nggak tersisa. Karena mungkin nggak berkah, Ustadz ya. Ya emang nggak ada berkahnya. Kenapa sih, Ustadz, di dalam Islam tuh uang judi seperti itu nggak berkah gitu? Kenapa, Ustadz? Pertama, karena bukan begitu cara yang Allah ajarkan kepada kita untuk mencari rezeki. Kalau judi itu tadi kan dengan berangan-angan kan, ya kan namanya tadi mengundi nasib. Nah, jadi Allah tuh mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan rezeki itu bukan dengan itu, tapi bikasbil aidi, tapi dengan dengan pekerjaan tangan kita. Maksudnya dengan pekerjaan tubuh kita. Jadi Islam itu akan menilai kita tuh bekerja mencari rezeki kalau seandainya kita melakukannya dengan anggota tubuh yang kita miliki. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baik yang dimakan oleh seorang mukmin adalah apa yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Bahkan hadiah yang diberikan oleh orang lain kepada kita atau bantuan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, kemudian dibandingkan dengan usaha kita sendiri, setiap kita pasti pinginnya menghabiskan dari orang lain dulu kan, yang usaha kita sendiri kita simpan. Padahal kalau seandainya kita lihat mana yang lebih baik untuk kita, lebih berkah untuk kita adalah yang kita makan itu adalah apa yang kita usahakan dengan tangan kita sendiri. Nah, jadi prinsip rezeki di dalam agama kita itu adalah dengan usaha, ada usaha. Jadi prinsip usaha itu kan berarti kan terukur. Walaupun nanti misalkan dia sudah kaya, uangnya sudah bisa menghasilkan dengan bantuan para karyawan-karyawannya, itu lain cerita, itu bukan judi. Tapi hasil usaha dia dan dia tetap memantau. Tapi kalau judi ini kan tiba-tiba dia pasang nomor, keluar nomornya. Itu kan angan-angan, nggak ada usaha, cuma pasang nomor habis itu tunggu gitu. Nggak ada usaha kan? Iya, nggak ada usaha, betul. Kayak petani aja masih mending. Petani kan tanam, habis itu memang dia panen misalkan 6 bulan lagi misalkan atau 3 bulan lagi. Tapi setelah itu kan, setelah dia tanam kan dia siangi, dia bersihkan. Masih ada usaha. Ada usahanya, betul. Dan Allah tuh menilainya dari situ. Dan bahkan karena itu adalah jalan yang Allah tetapkan untuk mendapatkan rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada kita untuk setiap keringat yang kita keluarkan untuk mencari rezeki, untuk setiap langkah yang kita langkahkan menuju tempat kita mencari rezeki, untuk setiap kelelahan yang kita rasakan ketika mencari rezeki. Suatu ketika seorang sahabat dilihat oleh Rasulullah SAW bersama sahabat yang lain, itu dia
tukang panggul ketika itu ngangkat itu lincah sekali, cepat sekali kerjanya. Seorang sahabat yang di samping Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau ini fisabilillah alangkah baiknya Rasulullah. Orang begini, lincah begini, kalau seandainya di medan perang, oh pasti hebat sekali dia Rasulullah. Fisabilillah kata dia di medan perang. Kata Rasulullah apa? Kalau seandainya dia melakukan itu dalam rangka menjaga air mukanya atau menjaga untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri, maka dia fisabilillah. Kalau seandainya dia melakukan itu dalam rangka menafkahi istrinya di rumah, maka dia fisabilillah. Kalau itu dia lakukan untuk menafkahi anak-anaknya masih kecil, fisabilillah. Kalau itu dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, maka dia fisabilillah. Tapi kalau itu dia lakukan dalam rangka untuk bermegah-megahan, hanya untuk berbanyak-banyakan, oh saya punya lebih banyak dari sebulan gitu, oh saya harus lebih kaya lagi dari si anu gitu. Kalau itu dia lakukan, maka fahuwa fi sabilis syaitan. Nah, jadi ketika dia melangkah untuk mencari rezeki untuk kebutuhan dirinya, maka fisabilillah. Itu konsep rezeki. Betul. Makanya petani yang bertani pergi ke ladang, dia berpanas-panas di bawah terik matahari, capek, lelah sampai ketiduran. Selama dia melakukan itu untuk kebutuhan dia sendiri, kebutuhan keluarganya ataupun yang lain yang disebutkan dalam hadis tadi, maka dia sedang beribadah kepada Allah SWT. Masya Allah. Jadi konsep rezeki itu tidak lepas juga daripada konsep ibadah. Nah, sedangkan judi ini ada nggak konsep ibadahnya di situ? Sambil rebahan gitu. Rebahan sambil nunggu. Orang lain menderita. Orang lain menderita, dia nggak mikir. Misalkan dia menang lah. Yang pasti kalau ada perjudian, pasti ada yang menang, ada yang kalah kan? Betul, betul. Para penjudi itu dia tidak pernah berpikir bagaimana nasib orang yang kalah. Karena dia pikir adalah menang untuk saya. Dia mau kalah, misalkan habis seluruh hartanya, habis kehormatan keluarganya, bagi dia gak penting. Yang penting saya menang. Dan itu nggak ada dalam prinsip rezeki dalam Islam. Riba saja yang sebenarnya memanfaatkan kebutuhan orang lain untuk kepentingan pribadi. Dengan memberikan bunga terhadap pinjamannya, itu sebenarnya kan kalau secara kasat mata itu mirip-mirip dengan jual beli, secara kasat mata gitu. Makanya ada orang mengatakan riba itu mirip jual beli. Riba saja yang di dalamnya seorang pemilik uang atau pemilik harta ketika dia memberikan pinjaman kepada si peminjam dan dia menggunakan kelemahan si peminjam itu untuk mengeruk keuntungan lebih secara tidak benar, maka itu diharamkan. Kenapa? Karena dalam hal ini ada yang mendapatkan keuntungan dan bersenang-senang dengan dengan keuntungan dia dapatkan dan dia tidak memikirkan kesusahan orang lain. Kerugian orang lain ya, Ustaz, ya. Ya mungkin dia butuh, dia minjam kenapa? Karena butuh kan? Berarti saya sebenarnya sudah bantu dia. Nah, kalau saya sudah bantu dia, berarti harusnya dia kasih uang jasa dong sama saya. Sebenarnya bisa dikatakan uang jasa. Itu pun diharamkan oleh agama. Memberikan pinjaman tapi dengan bunga gitu. Itu diharamkan dalam agama. Kenapa? Karena yang membayar bunga ini dia minjam kenapa? Karena tadi dia udah susah. Iya, dia butuh. Dia nggak mungkin minjam kalau dia kecuali dia susah kan? Dia butuh. Gitu. Karena dia butuh dia minjam. Karena dia butuh, sekarang dia kebutuhan dia itu dijadikan sebagai ajang untuk mencari keuntungan. Itu pun nggak boleh dalam agama. Apalagi seandainya misalkan kita nih main judi nih, yang saya cari adalah supaya uang dari kamu lari ke saya semua. Tanpa saya berpikir ini kalian mau makan apa nanti, anak kalian mau makan apa, misalkan begitu. Dalam pemikiran para penjudi itu nggak kepikir bagi mereka bagaimana kerugian orang lain. Karena yang dicari adalah keuntungan untuk diri dia sendiri. Jadi nggak ada perasaan lagi sudah. Makanya dia min amal syaitan itu. Makanya dari itu judi itu sangat-sangat diharamkan ya Ustadz ya. Karena dia bisa bersenang-senang ketika orang lain tuh kalah. Dia nggak tahu tuh yang kalah tuh sampai hartanya habis, sampai kehormatan keluarganya juga hilang. Betul. Dia hanya memikirkan dirinya aja gitu. Saya harus menang. Makanya itu yang membuat itu Islam salah satunya. Buat Islam nggak setuju kalau uang judi pun jadi haram karena ya itu salah satunya. Kalau kita kaji hikmahnya begitu. Karena bekerja gitu ya Ustaz ya, karena bukan usaha. Bukan usaha. Betul. Ustaz, satu lagi mungkin. Bisa nggak sih orang yang
kecanduan berjudi itu bertaubat atau oke, udahan lah judinya, nggak mau judi lagi. Udah susah, udah nggak punya apa-apa gitu. Terus dia bertaubat, kira-kira sangat bisa nggak sih Ustaz? Sangat bisa, dan memang harusnya begitu. Dan harus dia taubat. Biasanya apa tuh yang menjadi faktor? Kok dia tiba-tiba bertobat nih? Dia kok tiba-tiba berhenti main judi nih Ustaz? Selain hartanya habis ya, hartanya habis Ustaz. Apa sih kira-kira Ustaz? Pertama karena kalau seandainya dia sudah berserah kepada Allah dan Allah sudah bukakan pintu taubat untuk dia, maka Allah sudah memanggil dia dan dia mau menjawab panggilan Allah, insya Allah dia akan bisa taubat. Dan yang faktor yang paling utama sekali tentu saja bagaimana dia kembali bertanya kepada diri dia untuk apa dia main judi, untuk apa dia hidup, apa yang dia lakukan dia pertanyakan. Sesuai tidak dengan perintah Allah kepada dia. Kemudian ketika dia mau bertanya juga kepada dirinya, kalau saya menjudi, saya menang, maka yang lain pasti kalah. Kalau saya menang pasti kalah, kan judi itu menang kalah aja, kan nggak ada semua sama menang, kan nggak ada. Nggak ada kan? Semua dapat 10 juta. Investnya 10 juta, 5 juta, semua dapat 10 juta. Berarti bandar yang kalah, nggak mungkin. Pasti judi itu menang kalah. Ketika saya menang, maka kalau orang yang mau tobat itu dia berpikir dong apa yang akan terjadi pada orang yang kalah. Nah, belum lagi dia kehilangan harta, rusak hubungan dia dengan keluarganya, anak dia nanti akan telantar dan segala macamnya. Nah, kalau seseorang itu mau bertanya hubungan dia dengan Allah seperti tadi, untuk apa dia hidup seperti itu, dan juga bagaimana hubungan dia dengan sesama, dan juga dia mau berempati kepada orang lain, maka insya Allah dia bisa taubat. Tapi kalau seandainya dia menutup dari itu semua, tentang masalah Allah, dia tutup pikiran rapat-rapat, dia nggak mau berbicara masalah Tuhan. Hidup ini di dunia katanya, ini bukan urusan Tuhan katanya. Kemudian dia menutup diri untuk memikirkan orang lain. Ngapain saya pikirin orang lain? Yang penting kan saya. Kalau begitu ya susah. Nah, supaya itu muncul ya, kalau kita di dalam Islam ini, Allah suruh kepada kita itu untuk senantiasa sholat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau seandainya ada di antara teman-teman atau siapapun yang mendengarkan cerita kita ini, yang misalkan terlanjur jatuh pada saya katakan ini jebakan perjudian inilah gitu, atau godaan perjudian ini sampai muncul rasa candu, sampai muncul keinginan yang tidak bisa dibendung, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Insya Allah dengan sholat, walaupun misalkan nanti terbawa lagi, dengan sholat yang tetap konsisten, tetap istiqomah dalam sholat, insya Allah sholat kita akan mengingatkan kita, akan mencegah kita. Minimal kita akan dicegah ketika kita melaksanakan sholat. 5 kali dalam sehari kita dicegah, minimal. Nah, sambil dalam sholat kita khusyuk, saya yakin sholat adalah sebaik-baik terapi untuk menghilangkan kecanduan hal-hal yang seperti ini nih. Kecanduan judi, kecanduan khamar dan maksiat-maksiat yang lainnya. Itu sholat adalah cara terbaik, karena dengan sholat itu insya Allah kita akan diterapi. Kan kita ketika sholat Allahu Akbar, kan pikiran kita kepada Allah. Ketika kita mau fokus kepada Allah, kan kita akan teringat, ya Allah saya tadi minum, ya Allah saya tadi menjudi lagi ya. Ya, itu kan pasti akan ada dialog itu dalam hati kita. Kalau sholat kita benar, lama-lama kalau itu kita lakukan, insya Allah lama-lama kebiasaan itu akan hilang dengan sendirinya, sambil kita juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan seseorang. Balik lagi, bagaimana kuasa Allah ya Ustaz? Jadi kalau Allah mau, saya mau kasih dia taubat, orang itu pasti langsung. Bagaimana Allah Ustaz ya? Kalau misalnya Allah itu udah murka banget sama makhluk, ya udah mau sholat mau nggak terserah, karena yang butuh Allah tuh ya bukan
bukan Allah gitu maksudnya Bukan butuh Allah kita, yang butuh kita. tapi kita yang butuh Kita yang Allah. butuh Allah. Betul. Yang butuh sholat kita itu kita. Iya, kita Bukan Allah yang sholat butuh itu sholat untuk kita. kita sendiri gitu, bukan untuk siapa-siapa gitu. Ya, bukan untuk Allah. Bukan untuk Kita Allah juga. kafir semua, bagi Allah nggak masalah. Allah akan tetap kasih makan kita. Kita kafir semua, Allah akan tetap kasih makan kita. Mungkin Allah akan jadikan kita kaya raya, karena Allah nggak butuh sama kita. Dan dunia ini nggak ada nilainya bagi Allah SWT. Tapi yang butuh salat kita, yang butuh ibadah itu kita, dan yang butuh semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah kita sendiri, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kembali lagi kepada Allah yang mengatur semuanya, Ustaz ya. Iya, tapi tetap harus dimulai dari diri kita. Ya, ibaratnya begini, ini kan botol. Allah tuh sudah punya hidayahnya, Allah sudah punya airnya. Tapi kalau pintu botolnya ini nggak kita buka, gimana hidayah itu mau dimasukkan? Betul. Allah berikan kepada kita kepilihan untuk membuka atau menutupnya. Misalkan ini nggak ada air ya. Nah, sekarang misalkan Nevi mau kasih saya air. Ustadz nih saya mau kasih air, Ustadz air gitu. Tapi botolnya kosong, saya nggak buka. Saya taruh aja begitu, saya nggak buka. Bisa nggak masuk airnya ke dalam? Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga hidayah Allah SWT. Allah sudah menyiapkan hidayah untuk kita. Dan Allah berikan kunci hati kita itu ada pada diri kita juga. Kita bisa membuka diri kita atau menutup hati kita. Nah, dan ketika Allah sudah menyiapkan hidayah untuk kita, kemudian pintu hati kita itu nggak kita buka, gimana hidayah itu mau masuk? Bukan Allah nggak bisa masukkan, tapi kalau Allah paksa memasukkan, ya percuma aja gitu. Kan kita bukan sebagai boneka Allah berikan, tapi sebagai khalifah. Kalau boneka kan terserah Allah gitu. Tapi kita ini sebagai khalifah yang diberikan mandat, yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola alam oleh Allah SWT. Maka kita diberikan akses untuk membuka, menutup hati kita. Nah, kalau hati nggak dibuka, gimana Allah masukin? Maka yang pertama kali itu adalah hati dan diri kita itu dibuka. Dan itu dimulai dengan membuka pikiran kita. Jadi buka pikiran, mau bertanya kepada diri kita, bertanya tentang hubungan kita dengan Allah, dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia, insya Allah akan buka jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Satu lagi dong Ustaz, nasihat buat sahabat Al-Hidayah yang masih kecanduan judi online. Sedikit aja Ustaz. Ya. Silakan. Nasihat saya pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Minta kepada Allah SWT untuk diberikan rezeki yang halal, diberikan rezeki yang berkah, dan diminta juga kepada Allah SWT kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kadang memang sebagian kita kurang modal sabarnya di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ketika Allah uji sedikit langsung memberontak, langsung lari dari Allah SWT. Dan ini awal daripada jebakan iblis sebenarnya. Kalau kita sudah memberontak kepada Allah, kita disambut oleh iblis. Nah, seperti disebutkan di dalam surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, perumpamaan orang-orang yang sudah diberikan kepada mereka kitab, kemudian mereka buang kitab itu, umpama apa kata Allah SWT ayatnya, ladzina atainahumul kitab fansalakha minha kamathali syaitan, seperti kemudian dia tinggalkan petunjuk Allah itu, kemudian dia ibarat setan. Nah, dia ibarat setan, ibarat seseorang yang sudah sudah ditarik oleh setan gitu, seperti itu. Nah, saya lupa apa nama ayatnya, tapi saya ingat itu ayatnya, tapi persis maknanya saya juga tidak bisa memberikan secara utuh saat ini. Saya takut kalau ayat ini salah-salah memaknai. Tapi intinya adalah kalau seandainya kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah SWT, pegang petunjuk itu walaupun mungkin saat ini pahit, tapi insya Allah lama-lama dengan kesabaran yang kita minta kepada Allah SWT, kita akan bisa melewati ujian kenyataan yang mungkin saat ini tidak kita sukai, sampai kita menyeberang ke daerah yang atau pada kondisi yang kita sukai di dalam hidup kita ini. Nah, intinya itu, jaga sholat, sabar, dan tetap dijaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
menjaga hubungan Allah lebih baik lagi Ustadz ya. Karena dengan menjaga hubungan dengan Allah dengan lebih baik, insya Allah kemudahan-kemudahan tuh pasti datang. Pasti, karena insya Allah. Siapa lagi yang bisa menolong kita selain Allah? Betul. Kita sendiri nggak bisa menolong diri kita, benar nggak? Betul Ustadz. Kita punya kemampuan, punya ini, tapi kita nggak, banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Tapi Allah bisa mengerjakan Allah untuk bisa, kita. Ya, betul Ustaz. Oke, Masya Allah banget nih hari ini kita banyak ilmu tentang perjudian online Ustadz. Ini podcast pertama tentang perjudian online nih bersama Ustadz. Mudah-mudahan trending ya, jangan lupa subscribe sahabat Al-Hidayah. Akhirnya kita sudah di penghujung acara podcast nih Ustadz. Sebelumnya terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk datang dan ngobrol-ngobrol, juga kasih ilmu sama sahabat Al-Hidayah tentang tema kita hari ini, yaitu perjudian online. Mudah-mudahan Ustadz sehat, dipermudah segala urusannya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, di program selanjutnya. Tentunya masih tetap di YouTube-nya Masjid Al-Hidayah Motherland. Oke. Saya Nevi Septianti dan juga Kopri Nurzain. Pamit undur diri. Terima kasih sahabat Al-Hidayah yang sudah menyaksikan kita selama 30 menit tadi berbincang-bincang, ngobrol, juga sharing ilmu dari Ustadz Kopri tentang perjudian online. Jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe, dan share semua video yang ada di YMAH_TV. Kita ketemu lagi di program podcast selanjutnya, podcast Teh Hangat, dengan narasumber dan tema yang luar biasa lagi. Saya Nevi Septianti dan Ustadz Kopri Nurzain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.